Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program audiobook, dan masih di buku yang kedua, yaitu 60 Sirah Sahabat Rasulullah SAW. Hari ini kita sampai ke sahabat yang ke-49, yaitu Abdullah bin Amr bin As. Teman pecinta sejarah, selamat menyimak. Abdullah bin Amr bin As, ahli ibadah yang senantiasa bertobat. Orang soleh, ahli ibadah dan senantiasa bertobat yang akan kita bicarakan adalah Abdullah bin Amr bin As. Ayahnya adalah maha guru dalam kecerdasan, tipu muslihat dan siasat. Abdullah bin Amr juga maha guru dalam ibadah dan zuhud. Semua waktu dan hidupnya dicurahkan hanya untuk ibadah. Ia benar-benar telah merasakan manisnya iman dan ibadah, hingga seluruh waktu yang terbentang di malam dan siang hari tidak cukup untuk ibadahnya. Ia lebih dulu masuk Islam daripada ayahnya. Sejak ia masuk Islam dan bersumpah setia kepada Rasulullah, bersamaan dengan hatinya yang mulai bercahaya bagai pagi hari oleh cahaya Allah dan cahaya ketaatannya. Sejak saat itu, ia fokus pada Al-Quran yang turun secara bertahap. Setiap ayat yang turun langsung dihafalnya, sehingga ketika Al-Quran telah turun dengan sempurna, ia telah hafal semuanya. Ia menghafal Al-Quran bukan sekedar untuk menghafal karena daya ingatnya sangat kuat, melainkan karena ia ingin memupuk jiwanya. Setelah itu, ia ingin menjadi hamba yang taat, menghalalkan yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan yang diharamkan Al-Quran, dan menyambut semua seruannya. Setelah itu ia senantiasa membaca dan merenungkan isinya, menjelajahi taman-taman yang indah, tersenyum oleh kegembiraan yang dikabarkan, dan menangis oleh ancaman yang diberitakan. Abdullah telah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang suci dan ahli ibadah. Tidak satupun kepentingan duniawi yang mampu menjauhkannya dari takdir itu. Apabila pasukan Islam berangkat ke medan laga untuk menghadapi orang-orang kafir yang memerangi Islam, kita akan melihat Abdullah berada di barisan terdepan, berharap mendapatkan kesyahidan. Ia benar-benar ingin mati sebagai syahid. Jika peperangan telah usai, di mana kita akan menemuinya? Di masjid atau di musola rumahnya. Siang hari berpuasa dan malam hari dipergunakan untuk qiyamul. Ia tidak pernah membicarakan urusan duniawi meskipun bukan yang terlarang. Yang keluar dari bibirnya hanyalah zikir, bacaan Al-Quran, tasbih, tahmid, dan istighfar. Untuk mengetahui betapa tingginya tingkat ibadah Abdullah, kita bisa melihat sikap Rasulullah yang terpaksa ikut campur dalam urusan ini agar Abdullah tidak berlebihan dalam beribadah. Jika kehidupan Abdullah bin Amr diibaratkan mata uang, maka satu sisinya melambangkan tingkatan ibadah dan kebaikan paling tinggi, sedang sisi yang satunya melambangkan sikap tidak berlebih-lebihan dalam mencapai tingkat kesempurnaan itu, agar semangat dan cita-cita masih tetap ada dan agar kesehatan tubuh terjaga. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa Abdullah bin Amr bin As menjalani hidupnya hanya dengan satu irama. Jika tidak dihabiskan di medan perang, maka dari pagi hingga datang pagi berikutnya, ia habiskan untuk ibadah, puasa, sholat, dan baca Al-Quran. Maka Nabi memanggilnya dan menasihatinya agar tidak berlebihan dalam ibadah. Aku dengar kamu selalu puasa di siang hari dan menghabiskan seluruh malam untuk qiyamul lail tanpa tidur. Sebenarnya cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam sebulan. Abdullah menjawab, aku kuat melakukan lebih dari itu. Rasulullah berkata, cukup bagimu berpuasa 2 hari dalam sepekan. Abdullah menjawab, aku kuat melakukan lebih dari itu. Lalu Rasulullah berkata kembali, kalau begitu lakukan puasa yang paling utama, yaitu puasa Nabi Daud. Sehari puasa dan sehari berbuka. Aku juga tahu kalau kamu menghantamkan Al-Quran dalam semalam. Aku khawatir nanti kamu diberi usia panjang, lalu kamu jadi bosan membacanya. Hatamkan dalam 10 hari atau dalam 3 hari. Aku ini berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur. Aku juga menikahi wanita. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, dia tidak termasuk golonganku.
Dan benarlah Abdullah bin Amr dikaruniai usia panjang. Ketika usianya sudah tua dan tubuhnya mulai renta, ia selalu teringat nasihat Rasulullah tersebut, lalu berkata, "Seandainya saja dulu aku menerima keringanan yang diberikan Rasulullah." Seorang mukmin seperti ini akan sulit dijumpai berada dalam suatu pertempuran yang terjadi antara sesama kaum muslimin. Lantas, mengapa ia sampai berangkat dari Madinah menuju daerah Siffin lalu bergabung dalam pasukan Muawiyah yang sedang berhadapan dengan Ali dan pengikutnya? Perlu sedikit perenungan untuk memahami sikapnya ini. Barulah setelah itu kita akan memahaminya, lalu menghargai dan menghormatinya. Kita telah melihat bagaimana Abdullah bin Amr fokus pada ibadah hingga bisa membahayakan kesehatan dan kehidupannya. Hal ini membuat cemas sang ayah hingga sering mengadukannya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menasihatinya agar tidak berlebihan dalam beribadah, Amr, sang ayah, ada di tempat itu. Rasulullah memegang tangan Abdullah dan meletakkannya di tangan Amr lalu bersabda, "Lakukanlah apa yang kuperintahkan dan taatilah ayahmu." Meskipun selama ini Abdullah selalu taat kepada kedua orang tuanya, karena Islam memang mengajarkan untuk taat kepada orang tua, tetapi perintah Rasulullah kali ini dan yang disampaikan dengan cara seperti ini ternyata meninggalkan kesan yang sangat dalam pada dirinya. Maka dalam usianya yang panjang itu, sesaat pun Abdullah tidak pernah lupa akan nasihat singkat itu. Lakukan apa yang kuperintahkan dan taatilah ayahmu. Waktu pun terus berjalan. Muawiyah di Syam menolak kekhalifahan Ali. Sebaliknya, Ali tidak akan membiarkan pembangkangan yang dilakukan tidak pada tempatnya. Maka terjadilah perang antara dua kelompok kaum muslimin. Peperangan pertama yaitu Perang Jamal berlangsung kemudian usai. Setelah itu dilanjutkan dengan Perang Siffin. Saat itu Amr bin As memilih berpihak kepada Muawiyah. Amr mengetahui bahwa anaknya, Abdullah, sangat dihormati dan dipercaya oleh kaum muslimin. Maka ia bermaksud mengajak anaknya di barisan Muawiyah, karena akan sangat menguntungkan bagi pihak Muawiyah. Selain itu, ia berharap banyak terhadap kepiawaian berperang Abdullah. Ia tahu kiprah anaknya pada peristiwa pembebasan wilayah Syam dan Perang Yarmuk. Ketika Amr hendak berangkat ke Siffin, ia memanggil Abdullah anaknya dan berkata kepadanya, "Abdullah, bersiaplah untuk berangkat, kamu akan ikut berperang di pihak kami." Abdullah menjawab, "Itu tidak mungkin, Rasulullah telah berpesan kepadaku agar aku tidak membunuh sesama muslim." Dengan kecerdikannya, Amr terus berusaha meyakinkan anaknya. Ia menjelaskan bahwa keberangkatannya ini bertujuan agar para pembunuh Utsman dijatuhi hukuman. Amr mengeluarkan senjata pemungkasnya. "Abdullah, masih ingatkah kamu akan pesan Rasulullah tentang tanganmu ditaruh di atas tanganku?" Lalu berkata, "Taatilah ayahmu. Sekarang aku menyuruhmu berangkat dan berperang di pihak kami." Abdullah berangkat demi ketaatannya kepada sang ayah. Ia bertekad untuk tidak ikut menghunuskan senjata dan tidak membunuh sesama muslim. Akan tetapi, bagaimana caranya? Yang penting, ia sekarang sudah berangkat bersama ayahnya. Adapun jika perang sudah terjadi, maka Allah yang akan memutuskan apa yang akan terjadi. Perang pun berkecamuk dengan sengitnya, benar-benar sangat mencekam. Para ahli sejarah berbeda pendapat apakah Abdullah ikut bertempur di awal peperangan atau tidak. Menurut kami, ia ikut berperang di awal pertempuran karena beberapa saat setelah pertempuran dimulai terjadilah peristiwa yang menjadikan Abdullah bin Amr mengambil sikap tegas dan terang-terangan menentang peperangan itu serta menentang tindakan Muawiyah. Ceritanya, Ammar bin Yasir saat itu berperang di pihak Ali. Ammar sangat dihormati dan dimuliakan oleh para sahabat. Lebih dari itu, sejak dahulu Rasulullah mengabarkan kematiannya dan siapa pembunuhnya. Ketika itu Rasulullah bersama para sahabat sedang membangun Masjid Nabawi, tidak lama setelah kedatangan mereka di Madinah. Batu-batu yang digunakan sebagai bahan bangunan ialah batu-batu besar dan berat, hingga orang yang terkuat pun hanya mampu mengangkat satu batu. Namun Ammar, karena sangat gembira dan bersemangat, mampu mengangkat dua batu sekaligus. Rasulullah menyaksikan hal itu. Beliau terus memperhatikannya dengan mata berkaca-kaca. Beliau bersabda, "Duhai putra Sumayyah, ia akan mati dibunuh oleh kelompok pembangkang."
Para sahabat yang ikut dalam pembangunan masjid itu mendengar sabda Rasulullah ini dan masih tetap mengingatnya, termasuk Abdullah bin Amr. Di awal pertempuran antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah, Amr naik ke tempat yang agak tinggi dan berseru, "Hari ini kita akan berjumpa orang-orang tercinta, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya." Beberapa orang dari kelompok Muawiyah sepakat untuk membunuhnya. Mereka membidikan anak panah mereka dan berhasil mengantarkan Ammar ke dunia para syuhada. Berita terbunuhnya Ammar menyebar sangat cepat. Abdullah tercengang, penuh kemarahan. "Apa? Ammar terbunuh dan kalian pembunuhnya? Kalau begitu, kalianlah para pembangkang. Kalian berperang di jalan yang sesat." Abdullah berkeliling di antara pasukan Muawiyah, memberikan peringatan, mengendurkan semangat mereka, dan menyatakan bahwa mereka adalah para pembangkang karena telah membunuh Ammar, di mana 27 tahun yang lalu di hadapan para sahabat, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa ia akan dibunuh oleh para pembangkang. Ucapan Abdullah itu disampaikan kepada Muawiyah, maka ia segera memanggil Ammar dan anaknya Abdullah. Ia berkata kepada Ammar, "Mengapa tidak kau bungkam anak gila ini?" Abdullah menjawab, "Aku tidak gila. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda kepada Ammar, 'Kamu akan dibunuh oleh kelompok pembangkang.'" Muawiyah berkata kepadanya, "Mengapa kamu berada di pihak kami?" Abdullah menjawab, "Karena Rasulullah menyuruhku patuh kepada ayah. Aku telah mematuhinya, tetapi aku tidak ikut berperang." Di saat mereka sedang berbincang-bincang seperti itu, seseorang masuk memintakan izin menghadap untuk laki-laki pembunuh Ammar. Abdullah langsung berseru, "Izinkan dia masuk dan sampaikan kepadanya bahwa neraka menunggunya." Muawiyah tidak bisa menahan kemarahannya. Ia berkata kepada Ammar, "Tidakkah kau dengar perkataannya?" Sebaliknya, dengan tenang dan damai, begitulah sifat orang-orang bertakwa, Abdullah menegaskan kepada Muawiyah bahwa yang dikatakannya adalah benar dan orang yang membunuh Ammar adalah para pembangkang. Ia menoleh kepada ayahnya dan berkata, "Seandainya Rasulullah tidak menyuruhku patuh kepada ayah, pasti aku tidak mengikuti perjalanan ini." Muawiyah dan Ammar keluar memeriksa pasukan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa semuanya membicarakan nubuat Rasulullah kepada Ammar. "Kamu akan dibunuh oleh kelompok pemberontak." Ammar dan Muawiyah merasakan bahwa desas-desus itu akan memicu pembangkangan terhadap Muawiyah. Maka mereka memikirkan suatu muslihat. Mereka mendapatkannya lalu melontarkannya kepada segenap pasukan. Keduanya berkata, "Benar, Rasulullah pernah mengatakan kepada Ammar bahwa ia akan dibunuh oleh kelompok pembangkang. Nubuat Rasulullah itu benar dan buktinya sekarang Ammar telah dibunuh. Nah, siapakah sebenarnya yang telah membunuhnya? Pembunuhnya tidak lain adalah orang-orang yang mengajaknya ikut berperang." Dalam suasana kacau balau ini, berbagai logika mudah diterima. Begitulah, penjelasan Muawiyah dan Ammar langsung diterima oleh para pengikutnya. Maka pertempuran kembali dimulai. Sedangkan Abdullah bin Ammar kembali ke masjid dan ibadahnya. Ia mengisi hidupnya hanya dengan ibadah. Akan tetapi, keterlibatannya di perang Siffin selalu membuatnya gundah. Setiap kali ia mengingatnya, ia lalu menangis. "Mengapa aku harus terlibat di perang Siffin? Mengapa aku harus terlibat dalam perang sesama kaum muslimin?" Pada suatu hari ketika ia sedang duduk-duduk bersama beberapa rekannya di Masjid Nabawi, Husain bin Ali lewat dekat mereka. Keduanya saling mengucapkan salam. Ketika Husain telah pergi, Abdullah berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, "Maukah kalian kutunjukkan penduduk bumi yang paling dicintai oleh penduduk langit? Dialah yang baru saja lewat di hadapan kita, Husain bin Ali. Sejak perang Siffin, ia tidak pernah berbicara denganku. Sungguh, ridhonya kepadaku lebih kusukai daripada barang yang paling berharga sekalipun." Abdullah sepakat dengan Abu Sa'id Al-Khudri untuk mengunjungi Husain. Di rumah Husain berlangsung pertemuan orang-orang mulia. Abdullah bin Ammar membuka percakapan. Ketika pembicaraan sampai pada masalah perang Siffin, dengan nada sedikit kesal Husain bertanya kepadanya, "Apa yang menyebabkanmu bergabung di barisan Muawiyah?" Abdullah menjawab, "Suatu hari ayah mengadukanku kepada Rasulullah.
Ya Rasul, Abdullah ini berpuasa di siang hari dan malam hari ia habiskan untuk qiyamul lail. Rasulullah bersabda kepadaku, Abdullah, salatlah dan jangan lupa tidur. Berpuasalah tetapi jangan terus-menerus dan patuhilah ayahmu. Maka di hari Siffin ayah menyuruhku ikut bersamanya. Aku pun ikut bersamanya. Akan tetapi demi Allah, aku tidak mencabut pedangku dari sarungnya. Aku sama sekali tidak melempar tombak dan tidak membidikan panah. Ketika usianya mencapai 72 tahun, saat ia sedang berada di musola rumahnya, beribadah, berzikir, memuji Tuhannya, ia dipanggil untuk melakukan perjalanan abadi. Panggilan itu ia sambut dengan senang hati. Ruhnya pergi menyusul rekan-rekannya yang telah mendahuluinya, sementara sang pemberi kabar gembira memanggilnya dari atas langit. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Masuklah dalam golongan hamba-hambaku. Masuklah ke dalam surgaku. Radhiyallahu anhu, Abdullah bin Amr bin As.